Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dapat bertemu lagi dalam acara ngabuburit bersama channel YouTube dakwah Yanto Poto. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Hari kemenangan umat Islam, hari yang sangat kita nanti-nantikan, hari yang penuh dengan sejarah, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah sudah hampir 1 bulan ini kita melakukan aktivitas ibadah Ramadan. Baik puasa fardunya ataupun ibadah-ibadah sunnahnya. Kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Yang mana sholat sunnah tarawih ini adalah salah satu ibadah yang hanya aja di bulan suci Ramadan. Beruntunglah bagi umat Islam, bagi teman-teman, bagi ikhwan-ikhwan yang bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, baik yang fardunya ataupun yang sunnahnya. Sedikit saya akan ulas tentang sholat sunnah tarawih. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadikan kebiasaan di masyarakat kita, bahwa masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia, dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih ini, ada yang 20 rakaat, 23 dengan witirnya, dan ada juga yang melaksanakan sholat tarawih ini hanya sebatas cuma 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witirnya. Manakah yang paling baik dan manakah yang paling utama? Ikhwani rahimakumullah, di antara dua pendapat ini tentu masing-masing mempunyai argumentasi, mempunyai dalil, mempunyai hujjah yang bisa diandalkan atau bisa dibenarkan. Saya hanya menyarankan kepada semua umat Islam, jangan saling menyalahkan. Yuk kita bersatu, kita saling menghargai. Yang ingin melaksanakan sholat sunnah tarawih sebanyak 20 rakaat, 23 dengan witirnya, bagus. Alhamdulillah, kita hargai dan kita ucapkan alhamdulillah. Dan bagi saudara kita yang melakukan sholat sunnah tarawih hanya dengan 8 rakaat saja, 11 rakaat dengan witirnya, kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah karena dia telah melakukan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada perseteruan, jangan hanya karena perbedaan sedikit kita saling menyalahkan di antara umat Islam. Ingat, perbedaan bukan untuk dibesarkan, tapi perbedaan harus kita dihargai untuk dijadikan saling menghargai. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Salat sunnah tarawih adalah salah satu salat sunnah yang Rasulullah adakan hanya di bulan suci Ramadan. Namun kalau kita lihat sejarah, memang salat sunnah tarawih ini pada zaman Rasulullah hingga zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah beserta para sahabat tidak melakukannya secara berjamaah di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang lain. Baru setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar menginginkan, karena banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi
yang melakukan sholat sunnah ini di berbagai sudut-sudut Masjid Nabawi. Di sana, di sudut sana sebelah timur ada sahabat Nabi yang telah melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Ada beberapa orang. Di tengah, di sudut sebelah timur, sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara. Sehingga Masjid Nabawi di malam-malam suci Ramadan banyak sekali diramaikan oleh para sahabat yang melakukan sholat sunnah taraweh. Namun tidak disatukan. Oleh sebab itu Sayyidina Umar menginginkan agar sholat sunnah tarawih ini bisa bersatu. Maka diajaklah para sahabat musyawarah dan akhirnya alhamdulillah dengan wasilah Sayyidina Umar bin Khattab, sholat sunnah tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid sejak itu dan sebanyak 23 rakaat. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari yaitu Sayyidina Umar mengatakan bahwa nikmatil bid'ah adalah hadihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah melaksanakan sholat sunnah tarawih sebanyak 23 rakaat. Oleh sebab itu ikhwani rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Indonesia khususnya mempunyai masyarakat Islam yang begitu luas, yang begitu banyak. Mari perbedaan pendapat ini kita jadikan untuk ajang silaturahmi, bukan untuk dijadikan ajang perpecahan. Istilahnya, kalau kita umpamakan sholat sunnah tarawih ini, kalau yang sholat sunnah tarawihnya 23 rakaat, itu bagus. Kalau yang ingin 11 rakaat atau 8 rakaat, itu juga bagus. Yang tidak bagus itu orang yang tidak sholat sunnah tarawih sama sekali. Dia mencaci maki yang sholat sunnah tarawih 23 rakaat, dia mencaci maki sholat sunnah yang 11 rakaat, sementara dia tidak melakukannya satupun. Itu yang tercaci, itu yang tidak baik. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya kita, hari kemenangan umat Islam. Setelah hampir 1 bulan ini kita melaksanakan aktivitas ibadah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji kesabaran kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu minal iman. Puasa itu sebahagian daripada iman. Dalam riwayat lain mengatakan, Rasul mengatakan as-saumu minas sabri, bahwa puasa itu sebahagian daripada sabar. Insyaallah kalau kita selama bulan puasa ini melakukannya dengan penuh keimanan, melakukannya dengan penuh keikhlasan, melakukannya dengan penuh kesabaran, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita dan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Ingat, Idul Fitri adalah hari kemenangan umat Islam bagi siapapun yang telah lulus dan lolos daripada ujian selama bulan suci Ramadan. Ramadan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan hari raya Idul Fitri adalah kemenangan bagi orang-orang yang telah lulus daripada ujian. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan umat Islam, yaitu hari raya yang kita sangat tunggu-tunggu, yang sangat kita nanti-nanti, yaitu perayaan hari raya Idul Fitri. Ingat, bulan puasa suci Ramadan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hampir 1 bulan ini kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu, menahan amarah, menahan dari segala bentuk kemunkaran dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saumu minal iman. Puasa itu sebahagian daripada iman. As-saumu minas sabri. Puasa itu sebagian daripada kesabaran. Insyaallah kalau kita dalam 1 bulan ini bisa lulus dalam ujian, kita bersabar, kita kuat beriman, insyaallah kita akan rayakan hari raya Idul Fitri ini dengan penuh semangat keimanan, keikhlasan, dan akan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, laisal id liman labisa jadid walakinal id liman taqwahul jadid.
bahwa tidak setiap orang umat Islam, tidak setiap orang mampu merayakan Idul Fitri. Ingat, yang mampu merayakan Idul Fitri, yang disebut orang yang menang adalah orang yang semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebaran iya, setiap orang bisa merayakan lebaran. Yang penting punya sorban baru, baju baru, pakaian baru, makanan yang enak, yang lezat, minuman yang serba ada, baru lebaran. Nah, kalau Idul Fitri, itu tidak setiap orang bisa melakukan, merayakan Idul Fitri. Karena Idul Fitri adalah hari raya kemenangan umat Islam yang mampu menjalankan latihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh ini. Nah, mudah-mudahan dengan memasukinya bulan suci, dengan memasukinya sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, mudah-mudahan semakin dipertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pribadi mengucapkan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat sunah kita, dan semuanya amal-amal kebaikan yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Yanto Poto sebagai media dakwah. Insya Allah salah satu channel YouTube yang akan bisa menambah wawasan keilmuan kita, menambah keimanan kita, dan menjadikan salah satu wasilah untuk mencapai mardotillah, keselamatan dan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Jangan lupa like and share dan juga subscribe-nya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.